Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'a bi'ulumihi wa bikaramatihi bid-darai amin Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih sama-sama bisa berkumpul menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah serta dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada subuh kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpulnya kita menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amal dan ibadah kita serta dijadikannya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari pengurus, terutama dari Ketua DKM yang saya hormati, Bapak-bapak yang hadir semuanya, kita ada kegiatan kajian subuh selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Enggak lama. Jadi ini sebuah ikhtiar kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan istiqomah, saya istiqomah, bapak-bapak yang hadir juga istiqomah. Insya Allah setiap minggu sekali, berarti ada 4 minggu ya. Yang saya baca ini adalah kitab Aqidatul Awam, yaitu kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana tauhid ini cabang keilmuannya bisa kita terima pada saat ini. Ada riwayat yang mengisahkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dan ini masyhur, kita pun semua sudah banyak yang tahu. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia perihal Islam, iman, dan ihsan. Nah, ketika Nabi ditanya Islam, Nabi menjawabnya dengan rukun Islam yang 5, dan Nabi ditanya iman, menjawab dengan rukun iman yang ada 6, begitupun dengan ihsan. Dari rukun Islam inilah munculnya, lahirnya ilmu-ilmu fikih, baik fikih sholat, fikih zakat, puasa, haji, muamalah, dan yang lainnya. Dari rukun iman lahirlah, muncullah ilmu tauhid, atau disebut juga ilmu akidah, atau bahasa anak kuliahan disebutnya ilmu teologi. Dari ihsan lahirlah ilmu-ilmu tasawuf, atau yang disebut juga dengan ilmu akhlak. Yang kita pelajari saat ini yaitu ilmu tauhid. Kenapa kita perlu mempelajari ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah merupakan zat yang paling agung, berarti ilmu-ilmu yang mempelajari tauhid ini tingkatannya yang paling tinggi.
karena mempelajari bagaimana cara kita mengenal zat yang agung. Ini merupakan tanda bagaimana pentingnya ilmu tauhid kita pelajari. Jangan sampai ilmu-ilmu yang lain dipelajari tapi tauhidnya enggak. Jangan-jangan kita enggak nyembah Allah, tapi kita nyembah pohon. Jangan-jangan kita enggak nyembah Allah, kita nyembah patung. Karena kita enggak mengenal siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Aqidatul Awam ini dikarang oleh Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau adalah guru mufti dari Mekah. Beliau juga pengganti pengajar dari mazhab Imam Maliki. Nah, cara yang beliau tuangkan di dalam karya Nazom ini cukup unik karena berdasarkan mimpi. Jadi pada suatu saat Syekh Marzuki ini bermimpi. Dalam mimpinya ketemu Sayyidina Muhammad SAW bersama para sahabat. Di dalam mimpinya Syekh Marzuki ini disuruh membacakan nazom. Kata Nabi, bacalah nazom tauhid. Nah, di dalam mimpinya itu dite satu-satu nazomnya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan. Terus nazomnya dite satu-satu sama Nabi. Ketika Syekh Marzuki bangun, dia masih teringat nazom yang diajarkan oleh Nabi, nazom tauhid ini. Sangat ingat dari awal hingga akhir. Nah, beberapa malam kemudian bermimpi lagi, ketemu Nabi lagi. Kata Nabi, coba bacakan apa yang terhimpun di hatimu. Akhirnya dibacakan nazom ini lagi oleh Syekh Marzuki. Nah, setelah bangun ingat lagi. Jumlah bait dari Aqidatul Awam ini berjumlah 26. Tapi disempurnakan menjadi 57 bait. Jadi tipis ya, kitab ini tipis 57. Tapi luar biasa kitab ini dahsyatnya dari hal keilmuannya. Karena Nabi sendiri yang membimbing nazomnya. Ya. Baik, itu sekilas tentang Syekh Ahmad Al-Marzuki sebagai penulis dari kitab Aqidatul Awam. Ini saya karena dikasih waktu 4 kali pertemuan, jadi saya mengambil yang kira-kiranya jamaah butuhkan. Karena kalau di pengajian biasanya saya menghabiskan waktu 1 tahun. Kitabnya tipis, baitnya cuma 57, tapi durasi waktunya 1 tahun. Ya, kita 4 kali dengan sekali pertemuan 30 menit. Jadi agak-agak ngebut. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Agak-agak ngantuk dikit habis makan nggak apa-apa. Apalagi puasa nggak ada kopinya kan, agak gimana gitu mata ya. Baik, saya coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rufah min wajibillahi 20 sifah. Dan setelahnya kita harus mengetahui bahwa yang wajib kita ketahui ada 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bil itlaq. Allah itu wujud, qadim, baqi, mukhalafatul lil khalqi bil itlaq, dan berbeda dari makhluknya. 2 bait aja kita bahas. Jamaah, bahwasannya Allah itu wujud tergambar
dari sifat-sifatnya. Jadi adanya sifat menandakan adanya wujud Allah. Contoh dari firman Allah, wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Mendengar dan melihat itu merupakan sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa merupakan sifat Allah. Kita mengenal adanya warna, adanya panjang, lebar, besar, kecil, itu merupakan sifat. Nah, dari sifat itu kita bisa pahami berarti ada bentuk, ada wujud. Dengan sifat kita mengenal wujud zatnya Allah. Yang kedua, melalui alam semesta kita mengenal wujudnya Allah. Alam semesta ini kan yang masyhur kita sering dengar kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat dalam pencariannya matahari, dia berkata, Tuhan saya ini nih matahari. Ketika matahari tenggelam berganti rembulan, dia berkata, oh matahari bukan, rembulan Tuhan saya. Ketika rembulan pun tenggelam, maka Nabi Ibrahim menyimpulkan berarti ada yang menciptakan matahari dan rembulan. Itu akibat Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mengamati alam. Begitupun kita bisa mengamati alam. Adanya malam, adanya siang, adanya dingin kayak subuh ini, ntar juga adanya panas, terus adanya kematian, adanya kelahiran. Siklus alam yang berubah-ubah ini menandakan itu tidak abadi, menandakan ada yang mengatur semuanya, yaitu Allah. Adanya wujud zat yang mengatur semuanya. Kita nggak mungkin berpikir setelah mati kita menghilang begitu aja. Nggak. Ada Allah yang menempatkan terbaik tempat kita setelah kematian. Dari hal-hal yang berubah tadi, sifatnya tidak tetap, berarti ada zat wujudnya Allah yang sifatnya tetap, yang bisa mengatur itu semua. Baik. Nama Allah sendiri, kita pernah nggak terlintas Allah itu namanya dari siapa? Allah namanya dari siapa? Allah sendiri menamakan dirinya itu dari firman-Nya, dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang satu. Fa'lamu annahu la ilaha illallah. Jadi nama Allah itu dari Allah sendiri melalui firman-Nya. Ini beda dari Tuhan-Tuhan yang ada, yang agama lain punya. Nama mereka itu dinamain oleh manusia itu sendiri, yang bisa diganti-ganti. Ada kan Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini kan namanya satu Tuhannya tapi punya nama banyak banget, dan itu dinamain hampir setiap negara berbeda, kan lucu. Berarti Tuhannya nggak otentik. Tapi Tuhan kita itu Allah yang langsung menamakan dirinya, Qul huwallahu ahad, gitu ya. Baik. Lalu bagaimana kita menggambarkan ketika sifat itu ada, terus adanya wujud, ketika alam semesta ini ada,
adanya wujud yang menciptakan, dan ketika penamaan Allah sendiri ada karena firman-Nya Allah. Bagaimana kita menggambarkan zat? Nah, di sini kita tidak dikasih untuk pemahaman sampai bagaimana zat Allah, bagaimana bentuk Allah. Tidak. Kenapa? Abu Hasan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah terlalu agung untuk dibayangkan zatnya. Cukuplah kita sebagai hambanya itu memahami Allah dari sifat dan perlakuan Allah terhadap kita, gitu ya. Kita nggak sampai memikirkan zatnya Allah. Kan kita kalau sholat kan sholatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi ketika kamu tidak sanggup, yakinlah Allah melihatmu, gitu ya. Terus pikiran kita ketika sholat, apa yang kita bayangkan? Pahamilah, bayangilah, resapilah bacaan sholat kita. Ya, yang dimaksud khusyuk itu dalam sholat, yaitu menyadarkan diri kita, badan dan ruh nyawa kita ini ada ketika kita sholat. Pikiran kita itu fokus kepada bacaan sholat kita, gitu ya. Bukan kayak anak kecil menggambarkan Allah itu tulisan namanya, misalkan apa bayangan wujudnya Allah itu besar. Enggak demikian. Akal kita tidak dikasih kesempatan untuk membayangkan zatnya Allah. Seperti kata Abu Hasan bahwasannya Allah terlalu agung. Cukuplah kita membayangkan dengan asma-asmanya dan perbuatan Allah kepada kita. Baik, itu tentang wujud. Yang kedua tentang qadim. Qadim ini artinya terdahulu. Wujud qadim terdahulu. Artinya pikiran negatif kitanya, mustahilnya ada yang terdahulu sebelum Allah. Itu mustahil, tidak mungkin. Qadim, Allah lah yang terdahulu tanpa ada sesuatu yang mendahului Allah. Qadim. Yang ketiga baqa. Baqa di sini artinya langgeng atau abadi. Allah abadi. Baqa, tanpa ada makhluk setelah Allah, tidak, itu mustahil. Baqa, Allah lah yang abadi. Terus bagaimana dengan istilah surga yang abadi? Surga yang abadi itu adalah surga yang Allah kasih sifat untuk dia abadi. Surga itu makhluk yang Allah ciptakan dan Allah kekalkan surga. Kalau Allah tidak mensifati, tidak mengkekalkan surga, maka surga pun akan hancur. Tapi sebagai tempat penampungan orang yang beriman, surga Allah kekalkan. Ya, baik. Yang terakhir yaitu mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dari makhluknya. Berarti pikiran negatifnya atau mustahilnya sifat pada Allah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Bayangannya gini, sederhananya. Makhluk manusia, semua ciptaan Allah itu mempunyai tempat. Ya, dan termasuk tempat itu pun Allah ciptakan. Kita ada di bumi, dan yang menciptakan bumi Allah. Berarti kita dan bumi sama-sama makhluk. Maka ini mulai masuk ke contoh nih, tauhidnya. Kita salah mengatakan bahwasannya Allah ada di mana? Allah ada di langit. Salah. Berarti kita menempatkan Allah itu ada di langit. Kalau kita menempatkan Allah ada di langit, berarti Allah mempunyai tempat.
Kalau Allah mempunyai tempat, maka Allah sama dengan kita sebagai makhluk. Gugurlah mukhalafatul hawadisi. Ya, salah kita mengatakan Allah itu ada di langit. Lalu Allah ada di mana? Allah nggak ada di mana-mana. Allah nggak bertempat maksudnya. Karena Allah yang menciptakan tempat. Gitu ya. Kan ada tuh pemahaman tetangga sebelah. Maksudnya orang-orang mazhab yang berbeda dengan kita, Allah itu ada di arsy. Ya, Allah itu ada di arsy katanya. Salah. Di saat-saat tertentu Allah turun ke bumi. Salah juga. Arsy itu ciptaan Allah, itu merupakan tempat. Kalau misalkan Allah ada di arsy, berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat sama dengan Allah makhluk. Paham ya? Jadi Allah itu tidak memerlukan tempat. Ya, baik. Mungkin sampai sini sudah pembahasan kita 30 menit. Yang pasti memang Aqidatul Awam ini tentang tauhid agak mengguncang logika kita, pikiran kita, karena memang pendekatannya ini lebih ke logika, bagaimana kita sebagai manusia memahami cara berpikirnya tentang sifat-sifatnya Allah melalui sifat 20 ini. Baik, Bapak-bapak, ada yang bertanya tentang kajian kita pada subuh kali ini? Saya persilakan. Ya. Ya. Baik. Atas dasar tidak memahami tauhid, yaitu tadi dia nggak tahu kalau Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadisi. Kalau mungkin dia pernah ngaji akan tauhid, dia nggak akan bisa mengatakan kita serahkan aja sama yang di atas. Dia sudah menempatkan Allah tuh. Sama, mohon maaf, kalau ada yang meninggal, semoga diterima di sisinya. Sisi itu tempat atau bukan? Ada sisi kanan, sisi kiri, ya. Itu pun masih salah. Allah nggak punya tempat. Tapi karena sudah lumrah kalimat itu, kita nggak bakal mengatakan di sisinya itu orang ini menempatkan Allah di tempat di sisi sebelah kanan misalkan. Enggak. Yang fatal sih sebenarnya kita serahkan kepada yang di atas, nah itu salah. Mudah-mudahan setelah belajar kita tauhid pada malam ini, jamaah makmur nggak ada yang mengatakan lagi kita serahkan kepada yang di atas. Jangan, kita serahkan semua kepada Allah gitu. Apa ya? Ada lagi? Cukup. Ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pembahasan tauhid kita pada malam hari ini bisa difahami sehingga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita semakin mengenal Allah dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil mu'izatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah. Iftah lana ya Allah ababal khair waj'alna ya Allah min ahlil khair
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil da'wahum fi subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi